Waalaikumsalam Prof. Syahrul, Dr. Brahmana, Dr. Rai, Waalaikumsalam, Dr. Herunisa. Taufan. Mari Mbak Tovan. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-123 Apa saja aku tanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Dr. Herunisa tentunya sebagai host yang akan menemani bincang sore kita bersama ASOGI. Dan tidak bosan-bosan saya mengaturkan terima kasih untuk rekan ginekolog onkologis, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya secara konsisten mengikuti seri ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan tentunya seperti biasa, 1 jam ke depan kita akan sama-sama berdiskusi bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan sore ini telah hadir 2 orang narasumber dan moderator di tengah-tengah kita yang akan berbagi update ilmunya bersama kita. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan sekaligus beliau merupakan Ketua Umum HOGI. Selamat sore, Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam sehat ya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dok. Salam. Narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Roy Justin Simajuntak, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUD Pirna di Medan. Selamat sore, Dr. Roy. Selamat sore, Anissa. Selamat sore semuanya. Prof. Dr. Brahmana, Mbak Tovan, dan semuanya. Selamat Selamat sore. sore. Ya, terima kasih dok. Mas Roy. Dan yang akan memandu jalannya diskusi sore hari ini adalah Profesor Dr. Syahrul Rauf, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di RSUP Wahidin Sudirohusodo. Makassar, Profesor Rauf. Terima kasih, Dr. Harenisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, seluruh peserta ASOGI yang join akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Jadi tidak diperlukan lagi untuk mengisi link absensi. Dan selama acara, kepada seluruh peserta kami harapkan untuk bisa berinteraksi secara aktif, baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung, menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore hari ini mengakhiri edisi bulan Mei, kita akan membahas operasi pada kanker ovarium, di mana kanker ovarium ini menjadi kanker ginekologi terbanyak nomor 2 ya, setelah kanker serviks yang sering kali kita jumpai pada praktek klinis sehari-hari. Sejauh mana operasi yang bisa dilakukan, siapa dan bagaimana akan kita sama-sama bahas sore hari ini. Namun sebelum beralih ke diskusi, saya akan mengundang terlebih dahulu Ketua HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara HOGI pada sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Prof. Syahrul di Makassar, yang saya hormati Dr. Roy di Medan, yang saya hormati ini ada Bu Sekjen di Jakarta, terus Dr. Khairunisa di Surabaya, komplit 3 pulau, kota, begitu ya. Dan kemudian semua peserta ASHOGI, pemburu ilmu. Saya bilang pemburu ilmu kan, karena soalnya kita ini SKP-nya sementara masih nunggu SKP dari Kemenkes sedang berproses gitu ya. Jadi terima kasih banyak untuk setia untuk acara ASHOGI, dan kita sedang dalam proses, mudah-mudahan bisa mendapat SKP Kemenkes karena perlu effort tersendiri.
karena acaranya setiap minggu dan doakan bisa tetap free semua kita itu ya. Jadi seperti mudah-mudahan kita usaha untuk free semua. Nah, topiknya memang dari bulan ke bulan itu tematik ya. Ada yang tentang operasi, ya operasi semua. Ada yang tentang endometrium, endometrium semua, begitu ya. Dan juga saya juga mengundang dengan hormat mungkin para pecinta Ashoki. Kita punya acara gawe besar itu 29 November ada acara ASGO itu. ASGO itu Asian Society Gynecologic Oncology Congress di Bali itu ya. Jadi ada beberapa course, kemudian simposium bisa dimanfaatkan ya. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi apresiasi, terima kasih banyak kepada peserta. Ini yang sudah join ada 110 lebih dan biasanya tambah terus. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Selanjutnya pemaparan dan diskusi yang akan dipandu langsung oleh moderator kita kepada Prof. Dr. Syahrul Rauf, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis. Silakan. Terima kasih, Dr. Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore para peserta ASKHOGI yang saya hormati. Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai topik operasi pada kanker ovarium. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa oleh pengantar acara ya, bahwa kanker ovarium ini memang menjadi kanker yang sangat perlu kita mendapatkan perhatian bersama. Oleh karena insidensinya yang tetap tinggi, kemudian juga masalahnya adalah angka kematiannya yang tinggi. Dan umumnya juga datang pada stadium-stadium yang sudah lanjut ke kita. Oleh karena itu perlu penanganan yang terbaik untuk kanker ini sehingga pasien bisa tertolong dengan baik dan bisa terus mendapatkan perawatan tentunya setelah operasi. Oleh karena itu perlu kita mengetahui bagaimana sih persiapan-persiapan mungkin ya, jadi dari persiapan bagaimana diagnosis, bagaimana pemeriksaan yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan operasinya itu sendiri. Karena rupanya operasi pada kanker ovarium ini juga eh, ya kadang-kadang tergantung dari stadiumnya juga. Kalau stadiumnya makin tinggi tentu makin kompleks lah eh, operasi-operasi ini pada kanker ovarium khususnya. Oleh karena itu pada hari ini kita telah mendapatkan dua pembicara. Satu adalah Dr. Brahmana Askandar, SPOG, subspesialis onkologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo ya di Surabaya. Tentu kita sudah mengenal semua beliau. Beliau adalah ketua HOGI dan juga sekian banyak jabatan-jabatan yang lain ya. Dan juga tentunya yang kedua adalah pembicara dari Dr. Roy Justin, SPOG subspesialis onkologi dari Rumah Sakit Pirnga di Medan. Sahabat saya yang pemain bulu tangkis jagonya nih. Oleh karena itu nanti pada kedua pembicara akan membahas, kita dengar bersama pengantar dari kedua pembicara ini untuk kita diskusikan bersama. Jadi para peserta mohon memanfaatkan dengan baik kesempatan ini karena hal ini adalah tujuannya untuk pasien-pasien kita yang kita hadapi sehari-hari. Saya kira untuk tidak membuang waktu, saya persilakan Dr. Brahmana untuk memaparkan uh, overview tentang operasi pada kanker ovarium. Silakan, Dok. Kalau Dr. Roy dulu gimana, Prof? Silakan Dr. Roy dulu. Ya, Ya, silakan. Ya, betul. silakan, Nanti Dr. Roy. Ya, supaya Dr. Brahmana yang guru saya yang jawabin pertanyaan nanti. betul, betul sekali. Sambil Ya, saya lihat ini. silakan. Ya, kasih. Kita izin share screen dulu. Sudah terlihat, Prof? Ya. Sudah terlihat. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Yang saya hormati, kalau dulu ditemukan pada usia-usia tua, sekarang tendensinya lebih muda, malah sudah terkena kanker ovarium. Jadi
secara epidemiologi Amerika 10,6 per 100.000 wanita. Kalau di dunia termasuk ketujuh paling umum dan penyebab kematian nomor 8. Jadi angkanya tendensinya selalu semakin naik. Ya, jadi memang mayoritas kita harus akui terdeteksinya sudah pada stadium lanjut, sehingga sampai taraf 60% ya ketahuannya udah 2B. Ya, prognosis Halo, Dokter Roy. Hilang ya? Hilang suaranya. Oke, oke. Halo, Dokter Roy. Suaranya Tapi nggak kedengaran. hilang ya? Oke, oke. Sinyal sepertinya, Dok. Koneksinya nggak stabil, Dokter Roy. Iya. Oke, kalau gitu nanti saya coba dulu aja ya, Prof ya. Kita saling ngisi ya, supaya karena waktunya 1 Ya, jam ya. ya, betul. Nah, Boleh diisi jadi langsung. kalau Dr. Roy, ya, wah saya nggak bisa start share Oh, screen ini. iya. Masih nyangkut di Dr. Roy. Oke, oke, saya bisa nih ya. Bentar ya. Oke, sebentar, sebentar, Prof, sebentar, Prof, bentar. Silakan. Yes, 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 yes. Saya singkat saja nanti diskusinya aja ya. Kenapa sih kanker ovarium itu harus operasi ya? Berbeda kan dengan kanker serviks. Kanker serviks itu kita tentukan ada yang operasi, ada yang tidak ya. Kanker endometrium mostly operasi. Kanker ovarium ya mostly operasi juga ya. Nah, ini enggak usah faktanya, sudah kita tahu semua, recurrence-nya kita tahu semua. Kemudian, nah ini aja yang paling penting nih sebetulnya nih. Ini adalah nafasnya operasi pada kanker ovarium. Ada 2 nafasnya operasi yang berbeda tujuannya. Ya, yang pertama stadium dini, yang kedua stadium lanjut. Nah, kalau stadium dini itu nafas kita, semangat kita adalah menentukan stadium secara akurat. Kenapa kok harus ada stadiumnya secara akurat? Untuk menentukan pasca operasi pasiennya mau diapakan nih? Follow up saja, apakah harus diberikan kemoterapi adjuvan. Nah, kalau stadium lanjut, tujuan operasi yang utama bukan lagi menentukan stadium. Ya stadiumnya kelihatan mata, lengket-lengket di sana sini ya pasti stadium lanjut. Nah, tetapi tujuan utama nafasnya adalah untuk mencapai residunya itu 0. Artinya tidak ada gross residu, gross yang kasat mata. Kita harus jelaskan itu ke pasien. Kenapa? Karena residu yang mikroskopik pasti ada, makanya perlu kemoterapi after surgery. Ya. Jadi ini saja sebetulnya diskusi pada sore hari ini tuh ya, antara stadium dini dan stadium lanjut. Nah, sehingga nama operasinya di kita pada stadium dini itu disebut surgical staging procedure. Artinya ya kita mengangkat satu ovarium kalau masih muda, plus limfadenektomi ipsilateral, omentektomi, bla 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 dan semuanya. Kalau misalnya sudah fertilitasnya cukup, maka kita angkat semua plus omentektomi, limfadenektomi dan lain-lain, tapi nama operasinya surgical staging procedure. Jadi bukan hanya staging saja, tetapi mengangkat semuanya juga. Nah, kalau stadium lanjut, nama operasinya primary debulking surgery. Karena tidak ada urusan menentukan staging yang utamanya. Karena sudah jelas stagingnya, tetapi bagaimana mencapai gross residunya 0. Jadi itu ada 2 semangat yang berbeda antara stadium dini dan stadium lanjut. Kemudian ada yang tanya, Dok, kenapa kalau stadium dini tidak perlu target residu 0? Ya kalau stadium dini, nggak mungkin nggak 0 kan. Ini pasti masih bisa 0 karena stadium dini. Ya, itunya ya. Nah, ini stadium kenapa kok penting? Kita lihat ya bagaimana dia stadium 1A, 1B, 1C, stadium 2, 3. Semuanya ini berdasarkan temuan saat operasi. Jadi penentuan stadium secara akurat hanya bisa dilakukan ketika sudah dilakukan operasi pada stadium dini. Kalau stadium lanjut sudah kelihatan mata, ya. Nah, karena operasi stadium lanjut itu tujuannya mencapai R-nya 0, maka operasinya ekstensif. Lengket usus, kita bisa ngangkat tumor primernya, potong ususnya, langsung sambung. Intinya residunya gross 0 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya stadium dini kalau perlu ya sampai kita para aorta ya, sampai renalis dan lain-lain ya.
Nah, ini stitching prosedur, longitudinal laparotomi, jadi mediana selalu ya, tidak pernah pakai Vann Steel kalau kita curiga ganas ya, itu yang paling harus diingat ya. Ini bla-bla-blanya semua rasanya sejawat semua sudah sangat-sangat paham ya. Frozen section ya penting karena untuk menentukan ekstensivitas operasi. Katakan kita membuka umurnya 45, anak sudah 3, saya hanya HTSOP biasa, ataukah saya harus juga mengangkat lymph node dan lain-lain. Itu tergantung kalau di center besar seperti kita bisa melakukan frozen section untuk menakar ekstensivitas operasi kita. Ya. Nah ini kita lihat surgical stitching finding ya. Ternyata 18,7% yang secara klinis early stage itu ternyata upstage. 18,7%, jadi hampir 20%, hampir 1 dari 5 kalau kita narasikan dari hasil data ini ya. Jadi upstagingnya ada, makanya kenapa harus akurat itunya. Nah ini tipe-tipe histopatologi mungkin tidak dalam bahasan utama ya, tetapi kalau usia muda lebih banyak yang germ cell ya. Nah contoh nih indikasi kemoterapi pada kanker ovarium stadium dini, semua di kemo, cuman ada 2 jenis yang kesempatan tanpa dikemo, yaitu dysgerminoma stadium 1 atau 1B dan imatur teratoma. Kenapa saya sajikan? Ini memberikan ilustrasi, kalau kita melakukan SOD saja, misalnya karena torsion, kemudian hasilnya dysgerminoma, kita bingung pasca operasinya. Mau dilakukan apa nih? Mau dilakukan hanya just follow up, apa mau diberikan kemoterapi? Kalau kemoterapi, padahal dia ada kesempatan kalau stadiumnya 1A 1B. Tapi kita apa yakin 1A 1B? Karena kita tidak melakukan apa-apa, just only SOD. Kita tidak bisa yakin akurat. Nah, ini contoh pentingnya penentuan stadium secara akurat, terutama misalnya germ cell ini. Ya, ini terapi ajuvannya. Nah, kalau stadium lanjut, tidak ada urusan menentukan stadium, jelas karena stadiumnya. Tetapi bagaimana upaya kita mencapai residunya 0. Jadi kalau kita perkirakan saya operasi, maju, saya berperang, saya bisa mengangkat 0, kerjakan. Namanya primary debulking surgery. Tapi kalau kita analisis, oh ini saya kalau operasi saya tidak bisa mencapai residunya 0, diberikan kemoterapi dulu, namanya interval debulking. Ya. Nah, ini contoh-contoh residu, pentingnya residu ya, bahkan Cochrane Library, Cochrane Study, itu membedakan loh, antara yang tidak ada, antara yang kecil kurang dari 1 cm, dan yang besar lebih dari 1 cm. Ternyata sisa 5 cm dengan sisa 15 cm itu prognosisnya sama ya. Yang berbeda hanya ketika no macroscopic residual disease. Ini ada meta-analisis ya dari 1.220 partisipan ya. Jadi risiko kematian itu lebih tinggi otomatis kalau masih ada sisa dibanding yang tidak bersisa. Bahkan sisa kecil pun dengan yang tidak bersisa itu lebih bagus yang tidak bersisa, tidak ada sisanya sama sekali. Bahkan even dengan dibandingkan yang tidak sisa dengan sisa 0,1 sampai 1 cm jauh lebih baik yang tidak sisa. Bahkan 0,7 pun kalau bisa kita maknai di sini ya. Jadi mungkin dari saya begitu saja. Kenapa ini slide ini tetap saya tampilkan terus? Jadi tidak ada dokter yang hebat, yang ada adalah tim yang hebat. Must be working in team. Ya, demikian dari saya, Prof. Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Brahmana yang telah Ya. presentasi begitu singkat tapi padat informasi gitu ya untuk teman-teman kita. Kita sudah lihat bersama bagaimana macam operasi dari kanker ovarium itu ya, jadi sangat tergantung dari kondisi yang ada ya, stadiumnya dalam hal ini. Untuk berikutnya mungkin Dokter Roy mungkin sudah bisa. Ya, Maaf tadi mohon maaf Dokter Roy Dr. Bro. suaranya tadi nggak masuk dok. Ya, ya, mohon maaf. Ya Belum bisa ada teknis. Ya, ditampilkan lagi. Silakan Dokter. ya, terima kasih. Oke, udah terlihat, Prof? Sudah terlihat. Silakan. Oke, maaf. Bagi peserta Oke, silakan ya, kalau sudah ada pertanyaan silakan ada di Q&A answer. lanjutkan. Ya. Nah, apa-apa. Ya, tadi di sini. Ini adalah, makasih Prof. Ini Ya. adalah keluhan-keluhan yang jamak ya, yang sering pada kasus ovarium, kembung, nyeri panggul, kesulitan makan, ya, kembung dan sering dimaknai sebagai suatu penyakit lambung ya. Nah, padahal tiba-tiba sudah terjadi suatu kista atau tumor ovarium yang mengarah ganas. Nah, bagaimana screening dengan CA125 ya? Kita kadang-kadang rutin meriksa CA125 ya, ada baiknya tapi juga tidak terlalu akurat. Kadang-kadang suka terjebak ya. Kita tahu beberapa penyakit seperti endometriosis dia bisa tinggi sekali. Ini ada
sedikit ilustrasi di tabel bahwa distribusi kadar CH225 pada berbagai stadium ya. Kita lihat yang pada stadium awal juga, di stadium tinggi juga dia banyak, walaupun ada tendensi makin tinggi angka CH125 bahwa kemungkinan malignansinya lebih tinggi ya. Demikian juga pada gambar yang B, pada di berbagai sebagai prognosis C. Nah, juga untuk ASITES ya, tentu kita tahu bahwa dengan banyaknya ASITES tentu CH125 juga angkanya semakin tinggi. Pemeriksaan-pemeriksaan untuk menjadi penting adalah bagaimana dari awal kita mulai menapis ini kemungkinan jinak atau ganas. Sudah banyak sekali ya dari USG, kita tahu dari IOTA juga ada, tentu ini juga sudah sering kita lihat, atau dengan risk malignancy index yang mengalihkan antara dari ultrasound dan status menopausal dan angka CH125 ya, atau juga dari laboratorium, kita tahu dari Roma, MIA yang OVA 1 ya, banyak sekali sekarang. Nah, ini tadi stadium sudah disinggung. Oke, jadi pada operasi sangat penting adalah pencatatan ya, karena ini juga menyangkut bahwa beberapa kejadian sering nggak nyangka di operasi di daerah, mungkin di rumah sakit tipe C, ternyata yang diduga hanya kista biasa, ternyata begitu buka, wah, kecolongan. CA rupanya dari gambaran klinisnya. Nggak apa-apa ya, jangan ini kita mengambil sampling untuk biopsi, untuk patologi, untuk biopsi, tapi jangan lupa pencatatan ya, agar teman-teman jadi dicatat apa yang ditemukan, apa yang kita capai, dan kalau kita tinggal, berapa tertinggal dan di area mana, sehingga pada saat merujuk ke center besar, teman-teman onkolog bisa menentukan kira-kira tindakan apa yang terbaik dengan data yang sudah cukup lengkap. Baik, ini tadi sudah disinggung oleh Dr. Brahmana, makin stadium awal makin banyak yang harus kita kerjakan, karena kita harus tahu bahwa kira-kira nanti perlu kemo atau tidak. Ya, semakin awal, jadi bukan stadium lanjut malah lebih banyak yang harus dikerjakan mungkin, tapi belum tentu bisa gitu kalau sudah sangat stadium lanjut tadi. Oke, pada stadium itu tadi sudah dikatakan bahwa banyak ya, mungkin ini multidisiplin ilmu, malah kita kadang-kadang harus dibantu oleh sejawat sampai reseksi usus, peritoneum, diafragma, termasuk splenektomi. Nah, ini tadi sudah disinggung bahwa sangat penting untuk meninggalkan sesedikit mungkin, kalau bisa nol, tidak ada gross makroskopik yang terlihat massa. Ya, nah pada stadium lanjut juga ini ada penelitian yang mana dulu pada stadium lanjut ini, di kemo neoadjuvan atau langsung operasi. Ternyata tetap ujung-ujungnya adalah bagaimana sisa masa yang kita tinggalkan. Ya, baik itu kita langsung operasi pada stadium lanjut atau memberikan neoadjuvan, tetap angka keberhasilan sangat ditentukan oleh berapa yang kita tinggalkan sisa masanya. Kalau dia resesi lengkap, tetap lebih tinggi. Kalau dia optimal yang 1 cm lebih turun. Kalau lebih banyak lagi sisa ya lebih sedikit lagi overall survival-nya. Oke, ya ini juga sama ya, menentukan bahwa pentingnya masa yang sedikit. Oke, ini ya hampir sama juga, bahwa lasito reduksi optimal yang akan memperpanjang daripada survival rate-nya. Sehingga sampai kesimpulan bahwa kanker ovarian tetap merupakan kanker yang mortalitasnya tertinggi. Ya, deteksi dini dan operasi, terutama operasi pertama, sangat mempengaruhi angka kelangsungan hidup. Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih. Izin, Prof. Belum di-unmute, Prof. Saya, maaf. Jadi terima kasih Dr. Roy telah presentasi tadi juga mengenai bagaimana kanker ovarium ini kita hadapi ya, operasi dan bagaimana macam operasinya, tergantung sekali lagi bagaimana kondisi kanker ovarium itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita masuk pada sesi diskusi ya, karena kita memanfaatkan waktu yang ada. Sini ada pertanyaan, mungkin ada di Q&A answer itu ya, dari Dr. Indi ya, Bang Suryadi. Kalau di daerah yang tidak ada onkolognya atau pasien tidak mau dirujuk untuk stadium yang sudah lanjut,
lebih baik operasi atau konservatif? Terima kasih. Silakan siapa yang siap menjawab. Dokter Roy mungkin, silakan dok. Baik, Nih terima kasih pasiennya nggak Prof. mau dirujuk nih. Ya ini memang ya kasus yang akan sering sejawat Sering. hadapi, Ya, termasuk saya waktu di daerah. ya, Ya, malah ini mungkin yang lebih ekstrimnya memaksa harus operasi di sini, nggak mau saya kalau dikirim ke hmm, kota katanya. ya, Memang pada kasus gini tetap informed consent yang jelas menurut saya adalah kuncinya, bahwa kita sebagai dokter hanya menerangkan sejelas-jelasnya bahwa pilihannya begini, kalau dioperasi kemungkinan bisa begini, 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 kalau tidak operasi akan begini, begini, begini lanjutan perburukan daripada si pasien. Ya, nah eh, terkadang kalau terjadi kasus emergensi seperti tadi dokter pernah bilang nyeri hebat, torsi atau semuanya kita nggak punya pilihan, kita tetap operasi. Ya, kita kerjakan semampu kita seperti tadi, tapi jangan lupakan membuat catatan-catatan tadi. Bahwa jangan sampai misalnya setelah operasi dilakukan, hasilnya dikirim ke patolog ternyata ganas, kita nggak punya data sama sekali, blind akan dikirim. Ya, kalau dengan data mungkin akan lebih membantu untuk penanganan selanjutnya. Mungkin dari saya itu, Prof. Makasih. ya. Dokter Brahmana ada pengalaman menerima pasien seperti ini atau ya, Ya, dok? terima kasih. Ya, Sebetulnya itu kan kita tergantung sikon kita ya. Tetapi ya, sikon kita itu harus diinformasikan ke pasien. Itu yang paling penting menurut saya. Kalau dalam situasi skenario itu tadi, ya saya akan mengatakan bahwa idealnya adalah ketika tumornya itu bisa terangkat bersih, maka prognosisnya jauh lebih baik dibanding tumornya sisa. Ketika tumornya sisa, maka prognosis antara sisa 5 cm 10 cm tidak berbeda prognosisnya. Itu dijelaskan ke pasien. Ketika pasiennya itu tetap memilih, ya dok, udahlah sebisanya. Ya kerjakan apa yang terbaik menurut saya begitu. Sisa 5 cm, tetapi harus dikerjakan, harus diinformasikan ke pasien bahwa resiko recurrence-nya pasti akan lebih tinggi begitu. Jadi menurut saya nggak ada masalah sama sekali sesuai sikon yang kita hadapi, sesuai situasi yang bisa kita kerjakan, asal kita telah memberikan penjelasan A sampai Z ke pasien. Yang tidak boleh itu adalah kita tidak memberikan penjelasan, kemudian dioperasi sebisa mungkin. Nah, itu yang lain cerita kan begitu. ya. Tapi kalau ternyata kita lakukan operasi bisa mungkin setelah kita memberikan penjelasan A sampai Z, dan pasien memilih oke, ya sudah dikerjakan kan di antara pasien dengan dokter, kemudian inform consent kita. Jadi yang tidak boleh tidak menjelaskan, kemudian dikerjakan sebisa kita. Mungkin gitu Prof praktisnya. Dan jangan Makasih. lupa di PA ya, jaringan yang dikeluarkan. Sering juga Ya, kita mendapatkan operasi dari ya. daerah begitu teman sejawat ya. Operasi tapi tidak ada PA-nya, bahkan dibuka tutup ya, buka tutup kembali tapi nggak mengambil jaringan. Nah, ini yang sering kita temukan juga di rumah sakit sehingga itu menyulitkan kita untuk tindakan selanjutnya. Ya, jadi ini yang berikut dok. Ada ya rupanya saya tidak baca tapi kesimpulannya kira-kira adakah hal-hal yang perlu dilakukan oleh SPOG umum semacam catatan begitu ya. Mungkin mungkin ini prosedur atau list yang harus diisi pada laporan operasi untuk memberikan laporan kepada ya kalau mereka merujuk gitu ya. Sehingga bisa memberikan informasi kepada kita sebagai tempat rujukan gitu dok. Kira-kira begitu maksudnya nih ya. Ya, Eh, seperti itu. ya mungkin ada misalnya insisi harus midline, kemudian apa dan seterusnya. Kira-kira prosedur operasinya yang dia maksud ini dok. Silakan dokter Roy mungkin. Ya, terima kasih Prof. Ya, kalau kita lihat sudah dikerjakan incisi midline, ya Ya, ternyata dia temukan sudah lengket kemana-mana, sudah masa ya. Seperti tadi ya mungkin Prof ya tetap harus diambil biopsi pada daerah-daerah yang dalam tanda kutip cukup aman, jangan menimbulkan bleeding ya. Mungkin bisa bisa dilihat ngambil sampel secukup mungkin dan mencatat. Misalnya masa pada kedua belah ovarium atau masa sulit dinilai sumbernya tapi sudah melengket ke sini ke usus, ke omental cake ada, diambil biopsi nah untuk dikirimkan. Ya mungkin di fasilitas yang terbesar tentu biasanya bisa dilakukan imaging juga, tapi paling nggak dengan sudah ada data ya biasanya sih kita bisa mengerjakan kemoterapi di
baru setelah itu mungkin interval debulking. Mungkin pendapat saya gitu, Prof. Ya, Dokter Bram ada di Oke, jadi satu yang harus dilakukan, yang harus dilaporkan, bukan harus lah. Kemudian kita ya, happy kalau mendapat kiriman dengan laporan yang jelas. Yang betul. pertama settingnya, misalnya telah kami lakukan operasi pasien dengan nyonya nona ini umur berapa dan kami lakukan SOD atas indikasi kista torsi, misalnya demikian ya. Ya, Kemudian yang kedua telah kami lakukan angkat ovarium kanan SOD. Yang ketiga, menurut evaluasi kami yang bisa kami lakukan, durante opnya tidak tampak nodul sama sekali, omentum terlihat mulus dan lain-lain. Oke, yang ketiga, ya kan itu sangat membantu itu ya. ya, ya, Kemudian yang keempat, telah kami lakukan pemeriksaan PA dengan hasil terlampir. Cukup itu, selesai. Ya, jadi ya, nanti kita akan mendapat informasi, kita informasi klinis, kemudian informasi histopatologi yang disertakan. Nah, yang agak repot ketika pasiennya tidak membawa apa-apa begitu ya. Kemudian saya diminta kemari begitu. Saya tidak menyalah, tidak ada no one wrong karena itu situasi dan kondisi ya. Artinya datang, dok saya diminta ke sini karena hasilnya ganas. PA-nya tidak ada, kemudian ada. Tapi tidak apa-apa, laporan. kita di center tersier selalu punya cara begitu ya. Tetapi Hmm, artinya itu akan membuat pasien mungkin saja menjalani prosedur 2 kali dan lain-lain sebagainya. Dan akurasi untuk kita memberikan manajemen menjadi lebih tidak akurat begitu kan ya. Misalnya dirujuk, sudah dilakukan operasi, kemudian bisa dilakukan angkat semua dan lain-lain, datang ke kita tanpa hasil PA begitu ya. Wih, setengah mati kita ini ya. Ini kalau tanpa hasil PA ini setengah mati kita ini ya. Kemudian kalau masih ada benjolannya dalam kondisi seperti itu, mungkin masih lebih mudah mikirnya kalau kita ambil spesimen benjolannya itu dengan segala cara. Misalnya kita lakukan core biopsi lah. Core biopsi tidak bisa mungkin laparoskopi lah. Laparoskopi tidak bisa mungkin kita apalah. Masih ada benjolannya. Ketika rujukan benjolannya sudah tidak ada sama sekali, PA-nya tidak ada, lebih rumit ini. Lebih rumit ini ya. Karena tidak ada yang bisa dari bisa Iya, diambil ya. Itu misalnya gitu demikian ya. Ya ini diskusi ya. iya. Mungkin gitu ya Prof, mungkin. Iya, 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 Bro. Jadi, iya, Dok. Jadi memang perlu sekali informasi ya dari teman sejawat kalau merujuk. Tentu memang yang sering kita dapatkan ya informasinya kurang sehingga penanganannya juga lebih kompleks gitu. Oke. Kemudian pertanyaan berikut ya. Mohon izin, Dok, mohon izin bertanya terkait neoadjuvan kemoterapi. Berapa seri dapat diulang apabila dirasa pasien belum bisa mencapai apa ini RO? Terima kasih. Mencapai RO. Oke, silakan Dokter Mengenai Roy. neoadjuvan ini, mengenai Oh, neoadjuvan. Berapa kali bisa diulang? Gitu. oke. Dokter Roy ada pendapat, ada Prof, apakah mungkin kalau ya, ya neoadjuvan yang biasa yang lazim kita lakukan mungkin 3 sampai 4 kali ya, Prof ya. 3 sampai Kita ya, lakukan terus sambil kita evaluasi. Kira-kira ada nggak remisi atau reduksi dari masanya ya sehingga mungkin untuk dilakukan complete surgery setelah neoadjuvan. Ya walaupun tadi kalau dari data dikatakan bahwa ya mungkin meninggalkan 5 cm sama 20 cm ya akan sama saja, tapi mungkin dari sisi mungkin kalau semakin banyak yang diambil mungkin tekanan mekanik daripada si tumor mungkin berkurang sehingga dalam menjalani terapi selanjutnya mungkin pasien lebih lebih nyaman gitu, Bro. Mungkin ya. nggak bisa bilang biasanya kita 3 sampai 4 kali. Makasih, Bro. Saya kira dia ya 3-4 kali biasanya ya. Tapi ini maksudnya dia bertanya apakah kalau belum mencapai optimal barangkali ini ya, apakah kita terus sampai 6 kali atau bagaimana, Dokter Bram? Ada Jadi ya begini, pengalaman ya, kita memberikan neoadjuvan kemoterapi. Misalnya gini, pada primary setting, kita mendapat pasien si ovarium, kemudian kita analisis, oh ini kalau saya langsung operasi, saya nggak bisa meninggalkan residu nol. Maka saya akan memberikan kemoterapi dulu. Itu dari neoadjuvan kemoterapi. Sampai berapa kali neoadjuvan kemoterapi, itu itu diambil dari saat pandemi itu. Pada saat pandemi itu kan mengurangi operasi ya, Prof ya, pada saat ya pandemi. betul, Kemudian diteliti, normally 3 kali kemoterapi, kapan kita bisa melakukan operasi setelah 3 kali kemoterapi, prinsipnya tidak ada progresivitas. Stable disease, tetap stable kita lakukan operasi.
Kalau progresif, baru kita tidak melakukan operasi lagi, ya mungkin paliatif, surgery, dan lain-lain. Nah, kemudian pada saat pandemi, bahkan guideline-nya teruskan saja sampai 6 kali, 6 seri kemoterapi, begitu Ya, ya. Jadi kalau ya. 3 seri nggak bisa, tambah lagi 3 seri, totalnya jadi 6 seri. Kemudian baru dioperasi, kemudian diberikan 3 seri kemoterapi lagi. Itu kalau kita belajar dari pandemi, sempat ada guideline seperti begitu. Nah, tapi kalau in the real situation sekarang, mungkin 3 kali dinilai, ketika 3 kali itu tidak progresif, kita lakukan operasi. Mungkin begitu, Bro. Ya, terima kasih ya. Saya kira jelas ya. Pertanyaan berikut ini dari Dokter Susana ya. Eh, ini pasien 20 tahun, suspek germ cell tumor dari USG di rumah sakit tipe B. Pasien ingin mempertahankan fertilitas, namun tidak mau dirujuk ke rumah sakit tipe A karena biaya. Operasi apa yang sebaiknya dilakukan oleh SPG umum? Nah, ini juga sering di- dihadapi ya. Ya, silakan Dokter Roy. Ya, terima kasih, Prof. Ya, mungkin dari Dokter Susana ya, mungkin kalau di rumah sakit tipe B harusnya cukup cukup timnya cukup ya, cukup cukup lengkap lah boleh kita bilang. Ya, saya rasa tidak masalah kita lakukan operasi, tetap yang operasi untuk fertility sparing ya. Kita lakukan pengangkatan uso ya, unilateral stuffing oophorectomy dengan catatan tadi ya, kita lihat apakah ada masa-masa yang harus dibiopsi ya, omentektomi kita lakukan ya, tetap kita lakukan karena untuk tahu tadi yang dijelaskan Dokter Brahmana bahwa ada peluang pada jam sel dia tidak perlu kemoterapi. Jangan sampai setelah kita operasi juga kita nanya-nanya, "Oh, kemo nggak ya?" gitu. Nah, padahal Hmm. kalau kita cukup mengambil sampel lengkap untuk penentuan stadium tadi, mudah-mudahan dia masih di stadium 1A atau 1B, dia masih dapatkan untuk fertility sparing tanpa kemoterapi, sehingga bisa dengan cepat mungkin dilakukan IVF sehingga bisa mendapatkan keturunan sesuai dengan diharapkan. Mungkin dari saya itu, Prof. Tetap dikerjakan tapi dengan selengkap mungkin lah. Terima kasih. Laporannya, ya, ya. Dokter Bram, ada pengalaman mendahat seperti ini ya? Tadi apa pertanyaannya, Prof? Maaf. Eh, jadi dia ini USG, dia dapat disgerminoma, rumah Oke. sakit tipe B. Pasien tidak mau dirujuk. Eh, jadi apakah yang perlu dilakukan oleh sebagai SPG umum? Apa yang perlu dia lakukan gitu? Oke. Satu, edukasi. Edukasi secara secara keilmuan kita, kemudian sikonnya begini, 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 maka kalau memang tetap tetap bahwa tidak mau dirujuk, menurut saya tergantung apa pada saat temuan operasinya. Ya, kalau temuan operasinya itu betul-betul kira-kira, oke lah, stadiumnya masih stadium 1, ya sudah percaya pada itu. Tetapi kita harus edukasi pada pasien, Bu. Ini saya anggap, ya kan saya anggap ya kan, saya anggap Ya, stadium 1A, 1B, sehingga pengobatannya hanya follow up saja. Tetapi saya juga bisa keliru. Karena apa? Karena saya karena begini-begini saya belum melihat detail dan lain-lain sebagainya. Kan begitu. Oh ya dok, nggak apa-apa. Ya sudah di follow up. Kan kita itu tergantung deal dengan pasien kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya dok, saya ini mau di kemo saja, dok. Nah, oke. Daripada nggak tahu stadiumnya, saya ini mau di kemoterapi saja supaya mati semua yang mikroskopis. Kita juga harus menjelaskan, orang kemoterapi itu bukan risknya zero, tidak. Tetapi risk secondary cancer masih bisa terjadi loh, secondary cancer untuk cancer yang lainnya. Apalagi misalnya untuk germ cell, PEB, itu positnya bisa menyebabkan secondary cancer begitu. Jadi artinya kita selalu menekankan pada trini-trini kita untuk pemberian kemoterapi itu tidak mudah untuk tidak memberi. Jangan mudah-mudah tidak memberi, jangan mudah-mudah memberi juga. Artinya apa? Harus tepat begitu. Tapi kalau misalnya kondisi seperti itu tadi, ya tidak apa-apa, sesuai perjanjian dengan pasien begitu. Ya, makasih Bro. Ya. makasih, makasih. Saya kira ini pertanyaan berikut ada hubungannya tadi Dokter Bram dan Dokter Roy. Jadi Hmm. ini dia dapatkan ternyata disgerminoma. Hmm. Artinya tidak perlu kemoterapi karena disgerminoma 1A 1B atau imatur teratoma katakanlah. Imatur teratoma stadium 1A. Jadi tidak perlu kemoterapi. Nah, follow up apa yang mereka bisa lakukan? Follow up yang bagaimana? Apakah
tetap mereka follow up atau perlu dirujuk ke onkologi? Silakan Dr. Roy. Ya, Ya. baik, terima kasih. Kita bersama. Ya, kalau saya rasa sih tetap follow up bisa dilakukan ya di center TS yang bersangkutan yang operasi. Tapi dengan catatan ya follow up apa? Yang pertama tentu ya kondisi umum ya, pemeriksaan fisik, USG ya, kita lihat bagaimana rahim, gimana ovarium kontralateralnya yang nggak diangkat, dicek. Nah, bagaimana dengan tumor marker? Ya, tumor marker baik untuk diperiksa, tapi juga sebenarnya dasarnya ada nggak tumor marker kita sebelum operasi gitu loh. Karena kadang-kadang ya ini mungkin sedikit melenceng untuk CA125. Ya, kita juga sering kadang-kadang cek gimana nih CA125 padahal data CA125 sebelum operasinya nggak ada gitu loh. Jadi kadang-kadang kan bingung ya Prof ya. Mau Ya, dikatakan ini bagus, jangan-jangan dari awal memang tumor ini nggak memproduksi CA125 gitu pada epitel yang kita dapatkan misalnya kan ada 20% kalau saya nggak salah. Nah, jadi menurut saya pada pertanyaan sejawat ini ya tetap dilakukan screening, ya screening secara umum, pemeriksaan kesehatan biasa, kita lihat bagaimana USG-nya. Ya, kalau saya sih itu yang terutama mungkin Prof. Terima kasih. ya. Silakan Dr. Brahmana mungkin Bagaimana Prof. Dokter Bang? Ada tambahan? Saya cuma bisa menambahkan Ya, saja untuk message kita ya, bahwa tumor marker bisa dipakai sebagai monitoring untuk recurrency ketika ya, hanya ketika ada data preoperatif, yang kedua dan highly elevated. Itu aja yang bisa dipakai sebagai monitoring. Saya berikan contoh, ada dua pasien si A dan si B. Si A sebelum operasi CA125-nya katakan 1000 CA125-nya. Si B sebelum operasi hanya 40 ya. Kemudian dioperasi bersih sama-sama hasilnya ganas. Si A dari 1000 turun menjadi 30. Yang si B dari 40 tetap kira-kira menjadi 35. Si A bisa dipakai sebagai monitoring itu CA125-nya. Si B tidak bisa. Jadi syaratnya ada dua, tumor marker bisa dipakai monitoring, ada data preoperatif dan elevated, highly elevated. Gitu, Bro. Ya. ya. Masalahnya kalau nggak ada datanya itu gimana? Misalnya Kalau nggak ada ya, data, ya oke, CA125-nya kan ada kadang-kadang masalah. di daerah mereka tidak periksa, langsung kena mungkin mobile begitu ya, dianggap benign aja nih operasi, tapi ternyata hasilnya ganas gitu di sklerosinoma. Itu Nggak gimana? ada masalah. Nggak ada Apa yang di masalah, follow Prof. up? Ya, Ya, tidak ada masalah karena begini, di beberapa negara Eropa pun CA125 itu tidak dipakai sebagai monitoring. Loh kok bisa? Kenapa tidak dipakai sebagai monitoring? Karena dasarnya adalah ada penelitian. keluhan. Penelitiannya large study. Jadi ketika monitoring CA125, CA125-nya naik, kemudian oh recurrent, sebelumnya ini memang tinggi nih sebelum operasi ya, kemudian bisa dipakai sebagai monitoring, kemudian naik satu waktu setelah 6 bulan 1 tahun naik nih. Oh ini recurrent, langsung diberikan kemoterapi. Ya, itu si A. Si B, ketika itu CA125-nya naik, tapi imagingnya USG lah, mau USG aja cukup, mau CT scan, tidak ada massa sama sekali, tidak Mhm. diberikan langsung kemoterapi. Diikuti, kemudian diberikan kemoterapi ketika sudah tampak massa yang nyata dari CT scan maupun USG-nya. Baru di kemoterapi. Nah, ternyata kelompok A dan kelompok B survival-nya sama begitu ya. Jadi artinya kita memberikan kemoterapi pada yang berdasarkan tumor marker langsung naik diberi kemo, sama yang satu lagi saya tunggu dulu bukti. Ini hanya tumor marker kok yang naik. Saya nggak ngobatin tumor markernya. Saya ngobatin kalau ada massa. Baru diberikan ternyata sama Ya, survivalnya. Jadi kira-kira demikian, Bro. Makasih. ya, ya, Ilustrasinya. Ya. ya, ya. Makasih. Jadi harus kombinasi pemeriksaannya, jangan bergantung pada CA125 juga. Ini bisa membuat stres juga di pasiennya dengan melihat Iya. data CA125, oh meningkat, padahal meningkatnya cuma sekian gitu. Ini juga kadang-kadang memberikan perasaan lain pada pasien. Nah ini yang mungkin untuk Ketua HO gini cocok ini Dokter Brahman ini pertanyaan berikut ini. Terkait pentingnya tindakan operasi pada keganasan ovarium dan tentu di hulu adalah screening yang aktif, apa yang bisa dilakukan oleh HOGI untuk mendampingi teman-teman di puskesmas yang sudah banyak mendapat fasilitas nasional USG di masing-masing puskesmas untuk bisa screening aktif seperti program nasional untuk lesi pada kanker serviks. Nah ini gimana kebijakan kita, HOGI? Silakan Dokter Bram.
Mereka sudah dapat USG semua di daerah Jadi screening. begini, Ya, sampai sekarang saat ini di dunia tidak ada rekomendasi guideline screening yang established seperti misalnya CA cervix, seperti misalnya breast cancer ya. Bahkan even untuk CA kolon lebih lebih established dibanding CA ovarium. Oke. Kita diskusi nih, kita diskusi. ya, Saya dengan pasien nih. Kemudian pasiennya minta USG, ya Won. Prof Sahrul, saya check up atau dokter Brahmana, saya check up nih ovariumnya karena kakak saya kanker lah apalah. Saya ya. lakukan USG transvagina, ya. Saya lakukan USG transvagina atau abdomen boleh atau transvagina lebih detail, hasilnya tidak ada masalah apa-apa, normal. Saya biarkan pasiennya duduk. Terus pasiennya kan pasti bertanya, nah, dok gimana hasil saya dok? Check up-nya dok. Saya jawab dengan santai. Dengan santai sambil diplomatis. Saat Ya. ini normal, saya bilang gitu. Saya tekankan saat ininya. Pasien pasti tanya lagi, loh kenapa kok tidak saat ini? Loh saya nggak tahu 1 tahun lagi. Ya, ini begitu. Nah itu kan menggambarkan bahwa kenapa? Karena perubahan dari normal sampai jadi cancer sangat-sangat unpredictable. Ya, Ya. hati-hati menyatakan normal. Nah, makanya itu beratnya screening. Kita tidak berani menyatakan screening, oh screening aja si ovarium. Nah, begitu di USG normal, USG normal, USG normal, tiba-tiba 8 bulan lagi kista ovarium gede, si ovarium. Jadi kan sangat mungkin dikomplain lagi kita itu. Jadi memang sampai saat ini tidak ada guideline resmi untuk screening CA ovarium. Nah, kemudian pasien ini, kembali ke pasien tadi itu, tanya lagi nih pasien, dok kalau gitu bagaimana caranya dok ya supaya saya ketahuan bisa deteksi dini? Sambil saya bercanda, kalau gitu saya USG tiap 3 bulan sekali gak bagaimana? Tiap 3 bulan sekali saya USG atau tiap 1 bulan saya USG. Ya pasti ketangkep lah kalau tiap 1 bulan. Tetapi itu bukan screening namanya, itu tidak Bukan. cost efektif, ya kan? Bukan Ya. demikian. Nah, Ya. jadi kalau dari analisis-analisis ini, ya, cerita-cerita ini, ya memang agak sulit sekarang. Tetapi at least ya, misalnya dilakukan belum kita mengeluarkan protap resmi dari karena kita harus melakukan analisis. At least kalau misalnya setahun sekali dia diminta untuk check up, kemudian dilakukan USG, ya USG-nya normal, ya paling tidak kita bisa nangkep lah yang memang sudah ada CA-nya kebetulan pada saat itu, ya kan meskipun tidak bisa memprediksi ke depan kita itu. Ya, jadi kalau guideline resmi USG belum ada, tetapi kalau mungkin kita akan mengarah mungkin kita akan diskusikan secara ilmiah, ya mungkin setahun sekali USG, tetapi itu pun tidak menjamin kemudian yang normal-normal. Kita kan harus hati-hati pada yang normal ini. Dan yang normal merasa sudah screening kan kemudian bebas si ovarium ini yang sulit ini kita ini. Tetapi Ya. paling tidak bisa menangkap yang stadium dini yang memang kebetulan pada saat kita melakukan USG sudah ada disease-nya. Mungkin begitu, Prof. Ya, Ya, saya kira diskusi. saya setuju Dokter Bram. Jadi memang kalau untuk screening kan tentu harus yang bersifat populasi ya, bisa dilaksanakan dan cost efektif tentunya. Nah, untuk screening. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang ini, Dokter Bram, yang punya riwayat keluarga? Kan ovarium juga ini kan ada sekian persen, ada bersifat herediter. Ya, Mereka khawatir, wah ibu saya demikian, sehingga perlu apa itu boleh kita lakukan, tetap bisa lakukan. oke, oke. Terima kasih. Jadi itu pertanyaan yang sering dilontarkan, dok, ibu saya si ovarium, apa saya kemudian si ovarium. Jadi secara sederhana saja, satu, peran familial hereditary pada si ovarium itu kira-kira 10-15%. Yang 85% sporadik. Yang kedua, ada tesnya enggak untuk familial hereditary? Ada. Misalnya tes BRCA1 mutation, BRCA2 mutation dari spesimennya darah. Ya, darah dicekkan. Cuman harus hati-hati menjelaskannya. Kalau hasilnya itu tidak ada BRCA1, BRCA2 mutation, apa berani kita menyatakan orang itu bebas kanker? Tidak, karena 85% sporadik, tidak ada urusannya dengan hereditary dan familial. Kalau begitu, siapa yang harus dilakukan pemeriksaan? Itu ada indikasinya, Kak. USPSTF itu yang United States Preventive Task Force itu ada kriterianya itu. Misal ada neneknya si ovarium, ibunya si ovarium, nah dianya ngecek begitu ya. Kemudian itu ada kriterianya, nanti bisa dicari sendiri. Nah, kalau sudah dicek, apa manfaatnya?
Kalau terjadi BRCA1 mutation, itu data menyatakan kira-kira sekitar kalau BRCA1 mutation, oh saya positif germline BRCA1 mutation. Itu kira-kira sekitar 40 dari 100 orang. Ketika itu perempuan itu diikuti sampai usia 70 tahun, 40 dari 100 orang itu terjadi sel ovarium. Itu namanya artinya BRCA1 mutation. Kalau BRCA2 mutation, BRCA2 mutationnya positif, maka kira-kira 10 sampai 20 dari 100 orang diikuti sampai umur 70 ternyata terjadi kanker ovarium. Ya, jadi itu. Tetapi yang tidak ada mutasi bukan berarti tidak kanker ovarium. Terus ada pertanyaan, bagaimana kalau BRCA1 mutasi, BRCA2 mutasi? Hampir tidak ada, almost zero BRCA1 mutation bersama dengan BRCA2 mutation itunya. Jadi salah satu yang positif. Nah, kalau sudah ketahuan kemudian dilakukan apa? Itu kan pertanyaannya begitu ya. Nah, ada dua pilihan. Kalau paritasnya cukup dan sudah betul-betul didiskusikan, itu dilakukan apa yang namanya RRBSO, Risk Reducing Bilateral Salpingo-Ovarectomy. Risk Reducing maksudnya reducing cancer ovariumnya. Kalau Persentif ini. misalnya, kalau kalau Ya. misalnya masih butuh fertilitas, maka yang bisa dilakukan adalah pemberian pil KB kombinasi. Karena pil KB kombinasi menurunkan resiko kanker ovarium pada carrier BRCA itu sampai 65%. Jadi itu kira-kira demikian. Jadi hati-hati kalau ngetes kita ke pasien. Bu, periksa aja tes BRCA1, BRCA2 mutation. Kalau hasilnya positif, bisa memberikan edukasi. Kalau hasilnya negatif, harus juga berikan edukasi. Belum tentu bebas dari kanker ovarium, karena Ya. 85% sporadik. Gitu ya, Bro? Ya. Terima kasih Mas Bang. Dr. Roy ada tambahan dok mengenai hal ini? Ada dok. Oh, Ya. udah semua. Ya. Udah. Nah ini yang berikut ini rupanya banyak ini pertanyaan ini untuk Pak Arim ini. Jadi Dokter Giri ya, pasien perempuan 42 tahun, P1 dengan riwayat operasi hasil PA kista endometrioma dari rumah sakit lain tahun 2018. Pada saat ke rumah sakit kami 2023, kesannya suspek rekurensi kista endometrioma dengan RMI 112. Setelah dilakukan unilateral salpingoverectomy, didapatkan hasil PA clear cell. Kesan nodul makroskopik tidak tampak. Berapa lama batasan waktu untuk referral onkolog untuk terapi operatif atau kemoterapi lanjutan? Apakah masih ada tempat untuk fertility sparing? Ya, gimana ini, Dok? Silakan, Dr. Roy. Baik. Ya, Terima kasih, Prof. ya Mungkin silakan. ini sudah pernah operasi Ya, 2018. 18. Ya. Nah, Endometrioma, 2023 itu di tempat yang sama atau di ovarium kontralateral kan gitu rumah juga, sakit. Bro? Oh, tempat yang. Oh ya, Iya, maksudnya dari sisi temuan sisi operasinya, lain. apakah Ya, ya, apakah kemarin itu sudah uso ini diambil lagi, berarti kan sudah tidak ada ovarium. Nah, ya. misal tentu kalau ya ini mungkin kita anggap tetap masih ada ya ovariumnya karena Masih ada. mungkin Iya, masih kita mau anggap masih. Iya, ya. Kita anggap begitu. Hasil PA-nya ya, clear cell, ya mungkin eh, yang satu lagi juga inilah pentingnya data. Waktu Mm-mm. mengangkat yang kedua operasi 2023 itu apakah dia in toto, bisa intak, walaupun kita tahu tentu pada kasus endometriosis sangat sulit untuk kita yakinkan bisa terangkat utuh ya Prof ya, karena Betul. seringkali dengan adhesi yang cukup berat, sehingga seringkali pecah dia, sehingga kan kalau pecah sudah 1C2 ya kalau di kita ya Prof ya. Nah, Ya, kalau untuk masalah waktu, saya rasa sih sepanjang ini mungkin lebih cepat lebih baik ya, karena begitu ya, sudah terdeteksi ya harus segera dirujuk sebaiknya supaya bisa dapat penanganan, karena eh, semakin lama tentu kita khawatir kalau memang itu sudah pecah kemarin dan ada lesi-lesi di tempat lain, tentu makin cepat dilakukan tindakan mungkin akan lebih baik untuk dirujuk. Mungkin kalau saya itu, Prof. Makasih. masih ada tempat untuk fertility sparing katanya ini. Apakah bisa? Masih artinya mungkin tidak diangkat semuanya, tetap dilanjutin kemoterapi atau gimana? Saya kira Ya, masih ada ya, masih selama masih. masih itu ya, ya masih bisa saja, tergantung kasusnya tentunya. Dokter Bram ada tambahan? Oke, menarik ya.
Ya, Saya bahas dari sisi lainnya mengenai endometriosis dengan si ovarium ya. ya betul. Ini Endometriosis dengan ya, sering sekali kista kita endometriosis bahas. dengan si ovarium. Ya, Kalau kita lihat di misalnya kita googling manapun ya, selalu risiko kista endometriosis menjadi si ovarium itu tidak tinggi. Kan selalu mengatakan begitu ya, tidak tinggi. Karena kalau tinggi sekali pasti kita koordinasi sama Fer nih. Kalau ada kista ovarium harus begini begini begini. Enggak, karena memang angkanya kecil. Tapi di sisi satu fakta yang lain adalah jenis endometrioid ovarian cancer sama clear cell ovarian cancer itu hasil patologinya itu 50%, 30 sampai 50% terkait endometriosis. Tapi jangan betul. dibalik-balik. Ya, orang kista endometriosis tidak tinggi menjadi cancer, tetapi yang clear cell dan endometrioid itu 50%-nya memang endometriosis. Tapi tidak bisa Endometriosis. dibalik ya, itu Ya, tidak bisa dibalik ya. Kemudian yang kedua, clear cell ovarian cancer dan mucinous ovarian cancer. Ketika terdiagnosisnya dalam stadium dini, pada stadium dini, the best prognosis dibanding yang lain itu adalah yang tipe clear cell. Clear cell the best prognosis untuk epitelial kalau stadium dini. Tetapi begitu stadium lanjut, the worst, menjadi the worst dibanding yang lain. Itu yang harus dipahami. Nah, masalah fertility sparing tergantung indikasinya tepat tidak, syaratnya terpenuhi atau tidak. Kan begitu ya, tadi satu sudah. Jadi syarat betul. dan ketentuan tetap berlaku itu anak undian ya. Syarat dan S, ketentuan tetap berlaku untuk S, S kita dan K bisa berlaku. menawarkan fertility sparing. Dan yang Ya, harus diingat, fertility sparing itu atas dasar patient wish, bukan doctor's wish. Ya, oke. kenapa saya tekankan pada trainee? Karena tiba-tiba misalnya trainee lapor, pasien umur 29 tahun, anaknya satu. Ini mau kita rencanakan fertility sparing surgery untuk si ovarium. Oke. Kemudian kita diskusi nih sama pasiennya. Lah pasiennya bilang, loh dok, saya tidak pengen punya anak lagi. Lakukan yang definitif. Dia bilang gitu, lakukan yang definitif. Saya tidak pengen punya anak lagi dan lain-lain. Nah, ini sebagai ilustrasi harus patient wish. Ya ikut pasiennya, tidak langsung dipaksakan fertility sparing surgery. Jadi fertility sparing surgery itu atas indikasi kuat permintaan dari pasien selama indikasinya terpenuhi, bukan dokter Swiss. Ini yang harus kadang-kadang kita mindset kita kan begitu. Oh, anak muda fertility sparing surgery. Loh, even pasiennya itu misalnya tidak punya anak sama sekali, misalnya dia highly educated, loh dok saya tidak punya anak, tidak apa-apa dok, yang penting saya itu definitive treatment, saya tidak mau fertility sparing, ya kerjakan jangan fertility sparing, kerjakan definitive treatment, begitu. Gimana Ya, gitu Prof, sisi lainnya, ini banyak diskusi ya, kita, ya, makasih. ya, ya, betul. Nah, ini karena waktu ya, mungkin pertanyaan terakhir ini, dok ya. Nah, Ya. ini bertanya, dokter, apakah kista dermoid itu harus diambil dan masih berfungsi untuk fertilitas? Misal, ukuran 6-7 cm pada pasien nulipara, sedangkan ovarium satunya perdarahan karena kehamilan ektopik. Nah, ini kasus juga nih. Gimana nih tanggapannya, dokter Silakan Dr. Roy. Roy? Makasih Dr. Brahmana. Ya, Ya, oke, kista dermoid ya, mungkin dari sisi sonografi kan penegakan kista dermoid nggak terlalu sulit ya, sudah ya, ada clue-nya. Kalau saya salah, Dr. Andi Damaputra suka bilang telur ceplok ya, telur mata sapi ya, gambaran seperti harus telur ceplok. mata sapi ya. Ya, sebenarnya balik lagi dia ada keluhan atau tidak. Dengan masa sekitar 6-7 cm kadang-kadang ya dia tidak ada keluhan, apa ya mungkin tidak harus segera dilakukan operasi mungkin ya. Nah, apalagi ini kalau menyangkut dia sudah pernah untuk operasi ya, ini kalau nggak salah ya berapa ya, perdarahan Ya, karena ektopik ya. kehamilan ektopik ya. Nah, karena ektopik. Nah, apalagi kalau ektopik yang di ovarium kemarin dan mungkin ovariumnya sangat banyak sudah terambil ininya. Jadi mungkin cadangan ovarium di ibu itu sendiri mungkin sudah tidak terlalu banyak ya, mungkin sudah ranahnya bagian fertilitas mungkin ini menentukan. Tapi ya balik lagi setiap operasi tentu kita akan melihat indikasinya, adakah keluhan-keluhan klinis atau apa yang diakibatkan dari kista itu. Mungkin dari saya itu dulu, Prof. Ya, saya kira itu pertanyaan terakhir. Mungkin ada tambahan, dokter Bram? Mau ditambah? Ya enggak, sudah lengkap. Sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Oke. Ya, jadi ya ini pertanyaan terakhir barangkali ini ya, supaya memuaskan peserta ini karena banyak yang pertanyaan ini. Mengenai KIE, apakah yang perlu kita berikan KIE kepada pasien yang tidak ingin? Jadi keluarga dan berbagai alasan tidak menginginkan penderita diberitahu mengenai penyakit kankernya. Nah ini memang ya biasa juga kita hadapi ya. Bagaimana KIE-nya katanya Dokter Bram? Oke, Nah, oke, oke. ya. Ya.
Ya. Ini kita diskusi ya, diskusi nambah Ya, wawasan juga. Hal ini lebih rumit ketika usianya pasiennya lebih muda. Iya kan? Misalnya ya, ketika pasiennya umur 23. Dok, jangan bilang bapak ibu saya, jangan bilang siapa-siapa, datang sendiri, dan lain-lain. Maksudnya hanya bilang dia. Kebalikan ketika yang orang tua nih. Kalau orang tua, dok bilang saya saja, jangan bilang pasiennya. Kan gitu. Kan selalu berkebalikan ya, usia muda sama ya, usia yang tua itu ya. Nah, ya. kita pertanyaannya kan pada usia yang tua nih kelihatannya, ya kan? Jadi, dok beritahu saya saja, jangan Jangan pasiennya. beritahu pasiennya. Menurut saya bilang begini, saya berusaha mengedukasi keluarganya itu. Bu, ini yang punya badan, ini kan ibunya. Terus kalau kita obatin, kemoterapi, tiba-tiba rambutnya rontok, terus bilang apa nih pasiennya kan tanya nih ya, "Duh, kenapa rambut saya rontok? Yang dikasih obat apa sama dokter Roy ini rambutnya rontok tiba-tiba. Katanya Ya. enggak apa-apa tapi rambutnya rontok ya begitu Nah, ya. Kemudian enggak ada apa-apa tapi parestesia, neuropati semua pasiennya ya. Tapi ya, turunnya besar. Jadi artinya begini ya. Ya kalau orang tua kita agak diskusinya agak berat ya kalau tidak mau diberitahukan itu, tapi induslah keluarganya bahwa pelan-pelan yang bersangkutan pasiennya harus diberitahu karena pengobatan kanker itu bukan seperti batuk pilek selesai suntik selesai begitu ya, tetapi belok-beloknya itu banyak. Saya selalu banyak. mengatakan ke pasien, kita itu mau dari Surabaya ke Malang, orang kanker itu sering masuk rest area begitu ya. Nanti entah ditransfusi, entah di apa, masuk rest area dulu ya. Nanti baik, baru lanjut lagi pengobatannya kan demikian. Dan tidak mungkin kalau pasiennya tidak tahu begitu ya. Gitu, Ya, Prof. Makasih. ya, ya. Saya kira setuju ya kita terhadap. Jadi memang kanker ovarium ini kita sudah dengar bersama dari pertanyaan-pertanyaan dan diskusi hari ini. Memang rupanya penanganan kanker ovarium ini ya kompleks lah. Apalagi kalau memang dia sudah masuk ke stadium yang lanjut. Mulai dari eh, awal ya datangnya pasien, komunikasi yang kita bangun terhadap pasien, berhubungan dengan keluarganya, karena penanganannya juga tadi sudah disebutkan bahwa bisa saja ini bukan hanya dokter SPOG yang menangani, bisa juga ke dokter lain. Dan setelah operasi pun juga banyak hal-hal yang perlu kita tetap berikan informasi kepada pasiennya untuk penanganan atau perawatan selanjutnya, termasuk kemoterapi atau mungkin sampai dengan adanya kolostomi misalnya pada stadium yang lanjut sudah dilakukan kolostomi, itu perlu juga pemahaman terhadap dampak dari hal-hal tersebut yang kita lakukan terhadap pasien. Dan sekali lagi, komunikasi yang baik dengan pasien tentunya ini akan sangat membantu penanganan daripada kanker ovarium ini. Ya, saya kira itu dokter sebagai kesimpulan. Terima kasih kepada Dokter Bram, Brahmana, dan juga kepada Dokter Roy yang telah memberikan diskusi pada hari ini kepada para peserta dan mudah-mudahan juga memberikan manfaat kepada kita semua dan akhirnya juga manfaat kepada pasien kita sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara Dr. Haurin Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber dan moderator kita atas waktu dan sedekah ilmunya sore hari ini. Untuk Prof. Sahrul Rauf, Dr. Bamana, Dr. Roy, juga Dr. Tovan. Seru sekali ya diskusi kita sore hari ini. Mungkin beberapa poin sebagai take home message yang bisa saya ambil dari tema kita sore hari ini bahwa prinsip utama pada kanker ovarium itu adalah operasi, di mana prinsip operasi pada stadium dini adalah untuk surgical staging dan stadium lanjut untuk mencapai residu nol. Karena residu tumor ini sangat berpengaruh terhadap prognosis pasien. Baik, 60 menit lebih kita berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi peserta ASOGI. Semoga apa yang kita diskusikan memberikan banyak manfaat. Jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI di bulan Juni, setiap hari Rabu sore pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya kembali lagi menginfokan bahwa tanggal 28 November sampai tanggal 1 Desember 2024, HOGI akan menjadi tuan rumah ASGO 2024 yang akan diselenggarakan di Bali. Akan ada 7 workshop dan simposium internasional, di mana untuk registrasi dan abstrak submission sudah dibuka. Info lengkap bisa diakses melalui website www.asgo2024bali.org, dan early bird registration sudah bisa dilakukan sampai sebelum 1 Agustus 2024.
Baik, jangan khawatir untuk yang ketinggalan join Asogi dari awal, bisa mengakses full videonya di akun YouTube Asogi, begitu juga dengan seri-seri Asogi sebelumnya. Sampai jumpa di Asogi seri berikutnya, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Prof, Waalaikumsalam, Dokter. makasih Prof, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Prof. Syarul, Oke, Dokter Tofa. Temun.